Soal nomor 17 ini adalah soal ekonomi makro ya. Jadi ini sebenarnya soal money multiplier. Nah, rumusnya sebenarnya gampang, tetapi saya akan menjelaskan asal-usulnya terlebih dahulu. Nah, jadi di materi The Monetary System kita belajar T-account dari suatu bank ya. Ini adalah First National Bank, jadi bank pertama. Nah, kan kalau di akuntansi kita tahu ya aset itu sama dengan liability plus equity. Jadi kalau kita bikin T-account, sebelah kirinya aset, sebelah kanannya itu liability and owner's equity. Nah, sebenarnya kalau mau model yang lebih kompleksnya, itu bank itu sebenarnya asetnya itu terdiri dari reserve, loan, sama security sebenarnya. Oke. Tetapi di sini kita sederhanakan seolah-olah aset itu hanya dua, yaitu reserve dan loan, seperti itu. Lalu kalau liability and owner's equity berarti ada deposit, debt, sama owner's equity atau capital seperti itu. Oke. Nah, di sini dia cuma ada modelnya seperti ini ya. Jadi ceritanya misalnya bank itu dapat deposit sebesar D ya. Berarti depositnya ini akan dialokasikan untuk reserve dan loan seperti itu. Nah, kita pernah mengenal istilah reserve requirement atau suku cadang minimum ya. Misalnya bank itu reserve requirement-nya sebesar 10%. Artinya apa? Dia wajib mengalokasikan 10% dari total liability, dalam konteks ini deposit, itu untuk reserve seperti itu. Oke? Jadi seperti itu. Nah, jadi rumus dari reserve, jadi besarnya reserve itu adalah RR dikali D. Ya, misalnya depositnya sebesar D, nah reserve requirement-nya sebesar RR, berarti reserve adalah RR kecil dikalikan D. Sedangkan loans-nya itu adalah 1 min RR dikali D, ya, sisanya. Makanya kalau di total RR kali D ditambah 1 min RR kali D, itu hasilnya sama dengan D juga. Jadi aset sama liability itu seimbang. Oke, bagaimana kalau nanti modelnya lebih kompleks? Misalnya ada deposit, debt, sama owner equity. Maka kalau seandainya modelnya seperti itu, berarti misalnya total ini adalah D ya. Misalnya ada deposit, debt, owner equity, kita jumlahin itu hasilnya D. Nah, berarti di sini tetap RR kali D, loans-nya 1 min RR kali D. Nah, bagaimana kalau ada loans dan security? Berarti reserve-nya RR kali D, loans dan security-nya itu sebesar 1 min RR kali D. Jadi bedanya kalau tadi 1 min RR kali D-nya cuma loans, sekarang 1 min RR kali D atau sisa dari yang tidak masuk ke dalam reserve itu digunakan untuk loans dan security, seperti itu. Oke. Intinya reserve requirement itu hanya untuk reserve saja. Jadi kalau misalnya depositnya 1000, reserve requirement-nya 10%, berarti dia wajib reserve sebesar 100 gitu. Oke. Nah, nantinya rumus money multiplier itu adalah 1 per RR. Seperti itu. 1 per RR. Kan money multiplier adalah 1 per RR. Nah, berarti total money supply adalah 1 per RR dikali D. Jadi tergantung dari deposit kan. Nah, kenapa rumusnya seperti ini? Karena konsepnya kan seperti ini. Ya, mula-mula original depositnya D. Nah, lendingnya itu sebesar 1 min RR kali D. Ya dong, kan yang di reserve sebesar RR kali D, berarti sisanya adalah 1 min RR kali D. Nah, nanti First National Lending ini, ya, yang dipinjam dari bank pertama, itu akan masuk ke bank kedua. Akan menjadi deposit dari bank kedua. Nah, jadi bank kedua itu depositnya sebesar 1 min RR kali D. Nah, nanti second national lending-nya itu sebesar 1 min RR dikali deposit di bank selanjutnya, yaitu sebesar 1 min RR kali D. Maka dapatlah second national lending itu adalah 1 min RR kuadrat D. Nah, nanti second national lending itu akan menjadi deposit dari bank ketiga. Jadi bank ketiga depositnya adalah sebesar 1 min RR kuadrat D. Nah, nantinya berarti dia akan melending sebesar 1 min RR dikali 1 min RR kuadrat D. Hasilnya adalah 1 min RR pangkat 3D. Jadi kesimpulannya adalah last national lending itu sebesar 1 min RR dikali N pangkat N dikali D gitu. Ya. Nah, berarti money supply itu adalah penjumlahan dari semua dari mulai original deposit sampai national lending bank pertama sampai bank ke N seperti itu. Nah, kalau kita totalkan D ditambah 1 min RR kali D ditambah 1 min RR kuadrat D ditambah 1 min RR pangkat 3 kali D sampai ke 1 min RR pangkat N dikali D. Nah, ini membentuk sebuah deret seperti itu, di mana nilai mula-mulanya D,
Lalu ini tuh bisa kita simpulkan penjumlahan dari 1 min RR pangkat N kali D, seperti itu. Ya, ini notasinya sigma ya, seperti ini. Nah, ini berarti sama aja seperti D dibagi 1 dikurang 1 per RR. Ini rumus deret ya, seperti itu. Hasilnya jadi D per RR. Ya, jadi 1 per RR ini sebagai multipliernya, sedangkan D itu adalah deposit mula-mula. Jadi money supply adalah deposit dikali multiplier. Seperti itu. Nah, di soal dikatakan bahwa nilai giro wajib minimum 20% ya. Reserve requirement 20%. Artinya apa? Multipliernya itu adalah 1 dibagi 20% atau 1 per 0,2. Hasilnya adalah sebesar 5. Oke? Jadi jawaban yang benar itu adalah opsi D ya. Hati-hati teman-teman, jangan sampai terjebak menjawab yang opsi A atau opsi B, karena opsi A ini bisa kelihatan masuk akal kan, dibilang giro minimum 20%, jadi kalian nangkepnya ini 0,2, atau sebaliknya kalian malah mikir berarti sisanya 80% itu multipliernya, atau sebaliknya kalian mengerjakannya pakai rumus 1 per 1 min RR atau 1 per 0,8, karena kalau kalian ngerjain kayak gini kalian juga dapat jawabannya ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa potential deposit expansion multiplier itu rumusnya adalah 1 per RR ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah opsi D, seperti itu.